Bung Winarto, di awal-awal reformasi dulu saya ingat dengan bantuan dari lembaga-lembaga internasional kita kan sangat dimanja waktu itu. Itu ada namanya Fortis Education, kan masif sekali. Luar biasa. Sekarang apa yang terjadi? Dan hasilnya bagus 99 itu. Iya, kesadaran bagus, itu ya. Bagus. Ya betul. Iya, kalau sebelum masuk situ ya, saya silakan. biar nggak selesai gitu ya. Jadi kalau masalah civil society tadi, ini kan masalah penguatan ya. Saya menarik tetap sebenarnya ada isu-isu tertentu yang bisa dibawa begitu. Saya tidak sepakat juga Pak Rias kalau civil society ini hanya berbicara pada tataran masyarakat. Kalau tidak ada yang gebukin yang namanya partai itu susah juga gitu. Fungsi-fungsi orang kayak Bang Rey itu kan tetap supaya gebukin orang-orang partai kan. Masalah kesadaran. Pembagian tugas aja lah. Ini ada beberapa hal yang krusial menurut saya. Kenapa kemudian kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak capable lah dalam arti kemudian hanya populer atau punya uang saja gitu ya. Ada masalah-masalah teknis yang berhubungan dengan yang bisa dibawa isunya di tingkat nasional atau di media. Satu misalkan tidak masuk akal sampai sekarang sosialisasi, kampanye itu hanya dilakukan 2 minggu kalau mau tahu Pak Rias. Formal. Jadi setelah penetapan nomor urut hanya habis itu kosong, dikatakan masa tidak boleh ada atribut segala macam, dan 2 minggu baru boleh melakukan sosialisasi atribut-atribut. Bayangkan masyarakat sepintar apapun, kita tidak bicara lagi masalah pendidikan, sepintar apapun tidak akan bisa melihat diferensiasi di antara juga tidak bisa menjangkau si kandidat, tidak bisa menjangkau dan masyarakat ini semua, kalau gitu. Pak Rias tahu, ini sering dimainkan juga oleh KPU. Ada yang akhirnya calon tertentu sudah melakukan colongan kampanye, katakanlah setahun 2 tahun sebelumnya, kemudian pada masa itu dia sudah melakukan kong kali kong dengan KPU, cabut semua atribut, tetapkan secara saklek, kemudian calon-calon yang baru melakukan deklarasi tidak pernah melakukan colongan kampanye, habis sudah begitu. Ini terjadi beberapa pilkada yang saya bantu begitu ya. Pada akhirnya ini kan membentuk mafia-mafia baru, akhirnya memaksakan diri kepada masyarakat melihat tidak ada bedanya, dan saya harus memilih yang sering saya lihat saja dulu-dulu begitu. Biasanya incumbent juga yang diuntungkan. Incumbent paling untung. Jadi hal-hal tertentu yang seperti ini yang seharusnya bisa didorong juga. Ada hal yang tidak masuk akal dalam aturan-aturan pemilu kada kita yang tidak kemudian mendidik masyarakat memilih orang yang benar begitu. Nah ini kan berkaitan juga dengan proses pencalonan dari awal. Saya pikir rusaknya ini pertama-tama terjadi ketika masih ada sentralisasi pemilihan seorang kandidat oleh partai tadi. Bagaimana kita bisa mengatakan ini sudah terjadi desentralisasi ketika kemudian DPP yang memutuskan, bahkan tidak tidak jarang terjadi DPP dan DPD DPC ribut begitu kan? Karena beda calon, ganda, sering sekali. Dan ketika masih diputuskan secara saklek oleh DPP, ini kan lebih bahaya dari DPRD lagi begitu. Sudah dipilihnya oleh sentralisasi kekuasaan di tingkat DPP, kemudian dipilihnya juga tanpa hitung-hitungan yang masuk akal begitu. Jadi saya pikir nonsens lah hitung-hitungan seperti ini. Harus didorong juga uji publik itu terjadi bukan hanya di tingkat debat ketika sudah terjadi deklarasi, tapi sudah terjadi bahkan oleh partai. Mereka harus mempertanggungjawabkan di depan konstituen, ini yang akan kita pilih. Ada 3 calon. Oke, para konstituen kita di tingkat DPC, siapa yang akan kita pilih? Jadi uji publik harus dilakukan pada level sebenarnya partai soal itu ya. Sebenarnya saya. Soal kampanye 2 minggu itu sebenarnya sudah ditoleransi oleh undang-undang yang baru. Jadi mereka bisa bersosialisasi, ya. Tapi tidak membuat panggung kampanye. Tidak menghimpun orang. Ya, dan tidak memasang atribut-atribut. Tapi ini dimainkan oleh KPU. Iyalah, ya. Tapi itu sebenarnya ada. Sebenarnya ada peluang itu. Cuma ini juga ada pengalaman. Saya tanya kandidat-kandidat itu, kenapa kau tidak dari awal kampanye? Duitnya terbatas, Pak. Yang kedua dia bilang, alasannya begini Pak Faisal, ini menarik ini. Rakyat biasanya yang dia ingat itu bukan yang sudah lama, tapi yang terakhir memberi itu yang dia ingat. Ini kata mereka ya, apa betul apa tidak? Apalagi kalau terakhir memori yang pendek. Iya, pikiran memori pendek betul. Masih ada waktu. Ya, kita nanti jeda dulu. Kita masih ada satu sesi untuk sekaligus mengerucutkan permasalahan ini. Kita akan kembali, para pemirsa jangan kemana-mana.